Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjuta-juta kesyukuran dalam hati kita untuk berbagai nikmat yang Allah berikan. Nikmat sehat ini sangat kita butuhkan untuk bisa terus maksimal dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita sampaikan doa keberkahan, doa rahmat kasih sayang. Kita mohonkan untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau, keluarga, sahabat selalu mendapatkan limpahan kasih sayang yang limpahan tersebut akan kita rasakan juga karena seluruh umat Islam mendoakan beliau beserta keluarga, sehingga doa-doa beliau juga akan menjadikan apa yang kita harapkan terwujud dalam kehidupan ini, bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Ibu-ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan kita sebelumnya, ya, ibu bapak saya yakin masih tetap eh, ingat, masih hangat ingatnya pemahamannya tentang pola baru yang kita pelajari pada pelajaran yang ke-16 berkaitan dengan eh, kalimat bahasa Arab. Kalau kita bahasa Indonesia SPOK, kemarin kita belajar SPOK pola baru. Kalau pelajaran 15 K-nya, keterangannya itu berkaitan dengan tempat. Pelajaran 16 K, keterangannya itu berkaitan dengan waktu. Ya, jadi dengan jumlah fi'liyah ya, dengan jumlah fi'liyah maka kita punya fi'il, fa'il, tambah maf'ul bih, tambah keterangan waktu. Ya, keterangan waktu itu yang terbaru. Kita kalau hubungkan ya, kalau kita hubungkan dengan pelajaran-pelajaran awal, ya, pelajaran awal kita yang fokus kepada jumlah ismiyah, maka pola kemarin itu sama dengan mubtada plus khobar, lalu ada keterangan waktu. Atau bisa jadi mubtada plus khobar, ya, khobarnya berupa fiil, lalu bisa jadi tambah dengan maf'ul bih, lalu keterangan waktu. Nah, itu variasi-variasi kalimat yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk memahami, untuk menggenapi pemahaman kita terkait dengan pola kalimat. Ya, struktur kalimat, pola-pola tersebut tentu akan sangat terpengaruh oleh pemahaman awal berkaitan dengan makna kata itu sendiri. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buku yang menjadi pegangan kita ini pada bagian-bagian awal itu berbicara tentang unsur yang lebih besar dulu, dimulai dari hal yang lebih besar yaitu kalimat. Baru nanti kalau struktur besar kalimat itu sudah dijelaskan, sudah disajikan, sudah kita pelajari bersama, dia akan masuk ke bagian yang lebih kecil, gitu. Ibarat kata, yang pertama-tama diperkenalkan kepada kita adalah tentang rumah itu. Rumah itu ada pondasi, misalkan ada temboknya, ada atapnya, ya itu dah jadilah rumah. Ya, kemudian nanti kalau sudah dikenali, maka kita akan masuk ke bagian-bagian yang lebih kecil, gitu ya.
Ada ruang-ruangan, ruang-ruangan itu nanti ada kamar-kamar. Nah, nanti kamar di dalam kamar itu apa ada saja akan dikulik-kulik, akan digali, akan dikaji secara lebih detail. Untuk itu mari Ibu Bapak sekalian, ini kenikmatan berkah yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala melalui usaha bersama kita yang sungguh-sungguh ini senantiasa kita jaga apalagi di bulan yang mulia ini bagian dari tadarus kita memberikan nilai makna untuk Ramadan. Mari kita lanjutkan dengan eh, memantapkan pemahaman awal yang sudah kita miliki melalui materi tadribat. Setelah kemarin kita membahas teks pokok dari pelajaran kita. Kita lanjut ya, Bapak sekalian, izin mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik. Ini dia, ibu-ibu, apa sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini dengan berlatih eh, melalui materi tadribat. Nah, ibu bapak sekalian, mari kita lihat contoh yang pertama ya. Ini contoh yang pertama, ibu bapak sekalian, adalah gitu pengembangan lebih lanjut dari kalimat pertama yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada Bu Yayah waktu itu yang mengambil bagian untuk membaca lalu memberikan informasi terkait dengan unsur-unsur yang ada dalam kalimat tersebut. Mari kita baca eh, pola pokoknya yang baris pertama, lalu kita kembangkan untuk memahami eh, ketika kalimat tersebut berkembang dengan kata-kata dengan ungkapan yang lain. Apa ibu sekalian kalimatnya? Baris pertama, Yaqra'u yaqra'u Faridun. faridun Kisosa Yusufa yusota Yusufa yusufa. Soba Sobaha. Oke, itu ya. Kisota yusufa sobahan. Oke. Nah, coba sekarang kisota yusufa kita ganti dengan ya, jaridah al-ahram. Bagaimana jadinya? Yaqra'u Yaqra'u faridun. dari Ya, ahromi. Bukan ahroma. Ada di Ahram situ gitu ya. Jari ya datal Rom. ahromi Ahram sobahan. Hmm. Kenapa bukan ahroma? Kan kemarin udah belajar kita. Yusufa, tidak Yusufi atau Yusufin. Apa ilmunya? Nama, bukan nama Arab. Nah, iya. Tuh. Hmm. Nama bukan Arab ya. Nah, makanya. Kalau al-ahram ini bahasa Arab ini. Lanjut berikutnya ya. Lanjut berikutnya. Dan ini bukan nama ya. Bukan nama orang nih. Bukan nama orang. Ya. Eh, Ini ya dipakai menjadi nama. Kalau jaridah, insya Allah Ibu Bapak paham al-ahram nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kita lanjutkan dengan yang ketiga. Apa? Yaqra'u Yaqra'u Faridun. faridun siratar rasuli sobahan. Ya. Oke, berikutnya yaqra'u faridun Faridun. al-khitaba sobahan. Ya, baik. Berikutnya yang terakhir yaqra'u faridun khutbatar raisi sobahan. Ya, Bahan itu ya. Khutbatar raisi sobahan. Nah, khutbata ar-raisi Bata. sobahan.
Ini Bapak sekalian ya, izin ya kemarin untuk menjadi pengingat dan penguat bahwa gitu ya, bahwa yang menjadi maf'ulun bih kisota, nah gitu ya, Yusuf bukan. Yang menjadi maf'ulun bih jaridah al-ahram bukan. Yang menjadi maf'ulun bih sirota ar-rasul bukan. Yang menjadi maf'ulun bih khutbatah ar-raisi bukan. Kenapa kan? Karena ar-raisi itu majrur. Ar-rasuli majrur. Al-ahrami majrur. Yusufa juga majrur. Gitu. Sementara maf'ulun bih itu tidak masuk ke dalam golongan posisi kata yang majrur gitu. Itu. Nih yang kemarin yang begitu semangat maf'ulun bihnya mana? Kisah Yusuf. Nah, gitu. Itu jadi kita itu ya satu-satu ya posisinya itu kalau dulu ya kita apa ilmu yang dulu kita bangun bersama-sama kita mengatakan bahwa itu mudhof ilaih adalah apa ya Pak sekalian? Majrur. Majrur. Jangan bukan ngomongin ini, nah, ini bukan ngomongin ini ilmu dulu. Mudhof ilaih adalah yang dulu nggak apa-apa kalau lupa namanya juga dulu. Tuh. Kalau yang tadi majur kan baru kemarin itu ilmu itu. Dulu yang dulu. Mudhof ilaih adalah apa? Untuk Keterangan oh iya tambahan keterangan, bukan sifat. bukan sifat keterangan, bukan Sekali lagi sifat. ini, sekali lagi teringat lagi kita sama Bu Yaya. Apa Bu kemarin ini nih ibunya? Ini manut naat. Naat itu Sifat. apa Bu? Sifat. Nah, Kisota Yusuf mana sifatnya? Gitu. Nah, kalau Keterangan tidak ada sifat di situ ya, bukan manut naat gitu. namanya Jadi sifat. bergeser gitu kemungkinannya Keterangan adalah mudof mudof ilaihi bukan itu sifat. berfondasi pada ilmu kita Keterangan dulu. Ya, dulu kita mengatakan bahwa mudhof ilaih adalah keterangan tambahan bukan sifat. Nah, berarti kalau naat itu apa? Ya itu tadi yang dimaksud. Naat adalah keterangan tambahan bukan ya bukan iya berupa jadinya. Berupa. Naat adalah berupa sifat. keterangan tambahan berupa sifat. Kalau kita hilangkan gitu ya ibu sekalian ini. Dulu tapi nggak apa-apa nih. Kalau lupa jangan tidak usah merasa sedih hati apalagi nanti nangis ibu ntar batal puasanya nangis. Tuh, dulu ini nih dulu nih nggak apa-apa kalau lupa. Kalau keterangan pokok berupa sifat dulu dulu nih kita kenali sebagai apa? Keterangan pokok sifat Kalau tadi kan ini keterangan tambahan berupa sifat namanya naat. Nah, naat. dulu nih. Kalau keterangan pokok Manut. berupa sifat namanya apa? Manut Nggak apa-apa, lupa, nggak usah sedih, nggak usah malu, nggak usah malu. Kalau misalnya lupa juga ngaku juga nggak apa-apa, aman. Manut. Apa namanya? Itu kita, Khobar. oh iya, itu khobar itu, khobar itu. Tuh. Nah, begitu juga ya, gitu. Keterangan tambahan ya, tuh, ya, tambahan itu. Ya, bukan keterangan tambahan. Tapi kalau pokok, ya namanya juga pokok kan dalam struktur kalimat itu. Pokok itu terdiri dari apa? Ada Mubtada subjek, ada predikat. predikat. Nah, ada Fi'il subjek, maf'ul. ada predikat. Predikat Subjek. itu keterangan, gitu ya. Subjek itu yang diterangkan. Aman ya, Bapak sekalian ya? Ya. Ya. Silakan dicek pemahamannya terkait dengan makna atau arti kata yang dijadikan sebagai contoh di dalam ini nomor satu ini.
Ada? Semuanya belum ngerti. Ah, jangan Semuanya belum ngerti. begitu, Pak Bambang. Masa Kiswata Yusuf tidak mengerti? Sampai Oh ya itu udah semuanya. Misalnya nggak sempet ini, belajar itu. yang nomor 3 coba Pak Bambang nih. Pak Bambang. Nih, coba baca yang 3 coba. Yaqra'u Faridun Sirotan Rasuli Mm-mm. Baha Iya, itu. Nah, Sirotan sirotannya itu dari mana? Sirotan itu. Kayak Tegal Rotan gitu. Sirotan. Sirotan apa ya? Sirotannya dari mana Pak Bambang? Sirotan gitu. Serotan. Siroh, masa nggak tahu siroh? Oh jembatan. Eh, Jembatan Siratul Mustaqim. Ya. Oh Siroh. Oh iya. Sirota Rasuli. tapi Ya, nah, tak itu, tak dengan lihat konteks dan kebiasaan umum yang itu yang ada ya. riwayat atau jejaknya. Iya. Siroh itu sinonim dengan kisah. Gitu. Oh, ya. Iya. Sinonim dengan kisah. Tapi ya siroh itu lebih spesifik gitunya. Ya, lebih spesifik. Ya, jenisnya gitu ya, lebih spesifik. Oke, baik. Yang lain. Yang lain, misalnya khutbah Ar-Rais, Pak Bambang gitu. Ar-Rais. Tak terpahami. Khutbah itu tidak paham gitu. Ar-Rais juga tak paham gitu. spesial Direktur, direktur mudir, atau kepala hampir hampir sama mudir hampir mirip ya. Rais, guru, Oh, kan kepala gitu, kepala bagian. kepala, Nah, ini kalau untuknya umum dalam konteks seperti ini, untuk konteks kita ini, yang dimaksud dengan Rois sekarang itu Pak Prabowo itu. presiden. Pimpinan ya, Pak. Pimpinan gitu ya, Pak. Nah, kalau sekarang ini konteks kita ini secara umum yang dekat, maksudnya itulah Pak Prabowo itu. Presiden. Pak Prabowo. Dulu Pak Soekarno, dulu Pak Harto, gitu ya. Pak Habibie, Bu SBY, Megawati, Bu Megawati, iya, kemudian Pak Prabowo. Ada yang kelewatan ya? Jokowi, Emang dia mah kelewatan dia. Bohongnya itu. kelewatan ya. Dia mah bohongnya mah kelewatan. Tahu, lahir. Oke, berikutnya. Yang mana Pak Bambang? Kata Pak Bambang tadi semuanya ya, walaupun itu emang itu didorong oleh sikap tawadu gitu. Jadi Jaridah Al-Ahram. Al-Ahram ini cocok ini gampang itu ke Mesir itu. Ya, Al-Ahram banyak di kita temukan itu ya. Salah satu ikon dari negara Mesir gitu ya. Al-Ahram. Jaridahnya bukan. Jaridah mah itu Apa contoh majalah. jaridah, Bu? Kalau di kita, Bu Yana. Kalau di Majalah. Indonesia contoh jaridah apa, Bu? Majalah, Astagfirullah. koran, Bu Yana mah nggak dengerin kita dulu baru respon. Saya bilang contoh jaridah di Indonesia kata saya. Kompas, Surat kabar. di surat kabar kali ya. Zaman sekarang kan majalah.
Oh, keempat. Hmm. Oh, jaring dulu. Syarat Bu Yana punya punya dunia sendiri, Bu Yana. Apa Pak Aji contoh jaridah di Indonesia? Publika. Republika. Gitu. Orang pos kota. Dulu zaman dulu pos kota ya. Ya, betul. Zaman sekarang YouTube. Jaridah. Itu jaridah. Kalau Pak Bambang, kalau disebut Mesir yang paling dekat, Pak Bambang ketahui kalau untuk Mesir apa, Pak? Jaridahnya. Kok jaridahnya. Saya nanya, kalau Mesir gitu, kalau Mesir, Pak Bambang dengar nama Mesir yang paling dekat dengan kata Mesir yang Bapak pahami, Siap ya. martabak ya. Martabak. Mentang-mentang, Lazar. mentang-mentang martabak itu. Kabar. Itu. Ya, kunjungan wisata itu. Kalau orang-orang sekarang itu kalau ke Turki biasanya itu balon terbang itu kayaknya nggak afdol berfoto. Balon terbang. Ya, kalau tidak ada itu yang balon terbang. Kalau ke Mesir itu nggak afdol. Pernah ke Mesir kalau tidak berfoto dengan latar belakang Al-Ahram gitu. Piramid. Enggak juga ketebak Pak Bambang. Apa Pak? Enggak, Bu Guru. Hah? Paling juga Sping ya. Hmm. Kalau Sphinx itu kan kecil dia. Kalau dipoto itu kan harus yang lebih besar tuh, yang latar belakangnya lebih besar lagi tuh. Gitu. Apa, Budian? Piramid. Piramid. Iya, itu ya. Itu. Al-Ahram gitu. Al-Ahram. Bagaimana sekarang posisi? Sudah semua atau masih ada yang belum, Pak Bambang? Sudah, Pak Guru. Oke, baik. Nah, baik kita lanjut kalau sudah, Bapak sekalian. Nah, mari ini untuk ibu-ibu sekalian ya, pada kesempatan ini kita lanjutkan dengan nomor 2. Nah, mohon berkenan ya, mohon berkenan Bu Sri yang akan mengambil bagian terlebih dahulu ya. Bu Sri Lestari dipersilakan. Baca. Namamu Ummi Laila. Kita Tastari ya Pak. Tastari Umi Laila. Tatobahu Umi Laila. Tata asaya Umi Laila. Saya takizu Umi Laila. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri. Ibu-ibu Pak yang lain nanti ya kita untuk kelancaran dan kenyamanan gitu ya. Pada momen seperti ini ya, ketika kita berikan kesempatan salah satu ibu bapak sekalian setelah bergiliran itu saatnya ibu bapak fokus menunjukkan gitu ya apapun yang ibu bapak ketahui, ibu bapak mampu lakukan. Nah, gitu ya. Tidak usah pedulikan yang lain
Termasuk saya juga tidak usah pedulikan saya sehingga mau ngomong apa, nanya ini ya Pak Guru, nggak usah pada momen ini. Nanti ada momennya Ibu Bapak sekalian gitu untuk bertanya, ya ada momennya. Tapi kalau pada momen ini baca saja gitu ya. Apapun yang ingin Ibu-ibu Bapak tunjukkan, ya, bacakan, perlihatkan, perdengarkan gitu. Jadi supaya jangan terlalu banyak itu sejak awal sudah mikirin bener nggak ya, salah nggak ya, udah. Ini kan kita mau latih ini melatih suara aja dulu gitu. Baik Ibu Bapak sekalian, nah sekarang nih gitu ya. Kalau kita lanjutkan nih, mungkin Ibu Bapak sekalian kita melangkah sebelum nanti pemantapan cara membaca gitu ya, pemantapan cara membaca. Silakan mengevaluasi diri masing-masing. Ketika ada yang belum dimengerti, silakan disampaikan untuk kita jadikan sebagai bahan diskusi. Dari segi makna, Ibu Bapak sekalian ada yang mau ditanyakan? Tata asya. Mm-mm. Iya. Tata asya, ini Ibu Bapak sekalian ya, tata asya. Tuh, coba ya kita lihat ya. Coba dihubungkan dengan gitu ya. Hubungkan dengan sholat 5 waktu. Kira-kira itu mirip dengan nama sholat yang mana? Bisa. Bisa. Nah, gitu. Jadi tata asya itu, tuh, biar gampang ingat itu kaitannya dengan makanan pada saat atau Malam. nah, ya sholat isya, gitu, ya. Belum. Nah, Makan makan Malam. dinner. kan kalau kita tuh kan ada tuh ya, tuh. Kalau bulan Ramadan ya, bulan Ramadan itu di siang hari ya. Siang hari pertama kali kita makan itu namanya apa? Ini sahur. Kok sahur? Siang kok sahur masih siang. Oh, Abu ya nama. Ini kita lagi saya, saya bilang mau siang. Sahur kan malam sahur gimana cerita? Di bulan Ramadan gitu ya. Ramadan nih siang hari itu waktu yang pertama kali kita makan kalau di Ramadan apa namanya? maghrib. Ya Bukan. bukan maghrib, makan. Siang. Apa? Buka. Iya. Buka puasa kan kita. Tuh. Ya, buka. Itu kan siang hari itu, bukan di malam hari. Siang atau mungkin ya maksudnya siang lawan malam nih ya, satu sore hari. Apa doa kita gitu? Apa doa kita waktu buka puasa? Yang tahu Allah malam tuh dong. Terus ya kalau Bu Mantu. Yana doang, lakosum tuh kalau lain apa? Lebih ke mantu. Iya terus Dari Betul. kan ada after tuh, Iya, after tuh. birahmatika ya arhaman rahimin. Di after tuh itu namanya futur, Betul. iftar. Itu Itu kalau di bulan Ramadan. Nah, tapi kalau di luar Ramadan, ya, futurnya kapan? Iftarnya pertama kali makan di siang hari. Kalau di luar Ramadan, Sarapan pagi. ya gitu tuh. Gitu. Ya. Baik tuh. Nah, sekarang nih Bapak sekalian ya, sekarang nih ya. Kita ketemu tadi apa? Ada tata asya, kemudian ada futur. Nah, Ibu Bapak sekalian nih, selagi ada konteksnya nih, mudah-mudahan bantu ingat nih. Di bulan Ramadan,
makanan itu paling menggoda kapan paling menggoda? Apakah di pagi hari, di siang hari, atau di malam hari? Paling menggodanya kapan makanan di Ramadan? Ih, Hah? siang. Siang. Nah, makanya disebut dengan goda. Gitu. Tuh, ya. Wah, inget tuh, aduh, jadi godaan banget. Apa yang jadi godaan itu? Goda, gitu, goda. Jadi dalam bahasa Arab itu ada futur, gitu, ada goda. Nah, kemudian yang ini namanya asya jadinya. Asya itu isya. Nah, sementara tata asya ini ya, tata asya ini itu kalau tata asya untuk asya, kalau untuk goda nanti tata goda jadinya gitu. Tuh. Kemudian tuh kalau tadi ya aptor tuh kalau untuk yang putur. Itu ya Bapak sekalian untuk tiga waktu umumnya ya standar orang untuk mengkonsumsi makanan dan penamaan. Gitu. Ada futur, ada goda, ada asya gitu. Asya. Putur goda asya. Hmm. Putur goda asya. Putur goda. Nah, maka kita kalau ini ya, kalau namanya bulan ya, kalau bulan ya, kalau hari raya. Ini kan Ramadan kita tidak boleh makan nih, tidak boleh makan. Gitu. Karena itu siang hari ya, di kita ya kalau Ramadan tidak boleh makan gitu, eh, boleh makan itu pertama kali kan setelah selesai Ramadan. Nah, hari raya apa namanya? Idul Fitri. Iya itu kan futur fitri putur itu. Kaitannya dengan makan. Nah, Putur. makan Putur. awal ya, makan pertama kali itu. Hari raya gitu. Atau sebenarnya kalau secara bahasa Idul Fitri itu artinya hari raya makan pagi gitu. Hari raya makan pagi, hari raya boleh makan di pagi hari. Sarapan, hari raya sarapan gitu jadinya. Tuh. Kalau Idul Fitri itu ya demikian ya. Baik, yang lain mungkin ada? Yang lain nanya ada yang nggak paham makna. Insya Allah bisa. Sudah ya? Baik, kalau sudah, nah sekarang kita melangkah ya, mohon berkenan kembali ya Bu Sri Lestari ya. Nah, tadi sudah mencoba dan pada sesi bertanya itu tidak ada yang dikonfirmasi. Nah, sekarang sesi kemantapan hati. Nah, kemantapan hati kita akan dengarkan cara membaca yang paling sesuai berdasarkan pengetahuan, kemampuan yang sudah dimiliki. Dipersilakan kembali Bu Sri Lestari. Tanamu Ummi Laila. Sekali lagi mohon maaf Ibu apa? Tanamu Ummi Lailan. Oke, bagus. Tas Tastari Ummi Lailan. Iya. Bun, boleh dipastikan Bun, haknya itu apakah dhammah, apa fathah, apa kasroh, apa sukun? Hak, huruf hak terakhir di kata yang kedua. Tastarika.
Kastari. Kastari. Gimana, Bun? Haknya dipastikan apakah dhammah, apakah fathah, ataukah kasroh? Kastariha. Umi Laila. Mm-mm. Apa pertimbangannya fathah, Bun? Apa tahu ilmunya itu dibaca Bunda Sri gimana? Apa tahu ilmunya dibaca tastariha? Tahu tidak? Tidak Hah? tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Udahlah. 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 Hmm. Kalau tak tahu, udahlah. Jadi Mulutnya monyong. tastarihu. Nah, kok Monyong, mulutnya monyong. kok Bibirnya. Nah, kok karena saya tidak tahu. Kan gampang nih, ada ilmu tidak tahu. Silakan. Kastari itu Umi Lailan. Iya, terus Kastari. Ah, Katokahu. Katokahu. Lailan. iya, Ta'al Sail. Ta'al saya Umi Lailan. iya bagus nih. Ini Bunda Sri ini menghayati betul itu dinner gitu. Dinner sama siapa? Sama Sai katanya, sama Sai gitu. Iya-nya bunyi iya-nya dari mana, Bunda? Iya, Dari mana? Bunyi iya-nya dari mana, Bun? ada apa tasdid 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 sama Ada tasdid sama apa? di tasdid dan patah. Tasdid dan fathah. Karena tasdid dan fathah itu artinya iya begitu? Astaya, astaya. Ya, ya, hanya kepada Iya-nya. Ada suara iya-nya itu dari mana? Datang bunyi ya itu. Di ini alif bengkok sama Mm-mm. tasdid sama patah. Jadi Bunda, ini ya kita temenan ya Bun ya. Mohon diingat ya Bunda ya. Temenan ya. Fathah itu temennya alif, bukan ya. Iya, Nah, alif. alif ya. Alif itu nggak ada bunyinya. Oke ya. Yang temenan dengan ya itu adalah kasroh. Iya. Ya, yang temenan dengan ya itu adalah kasroh. Seperti apa itu gitu ya? Seperti di tastari, seperti di takhid. Nah, itu ya. Ya, sebagaimana kalau domah itu temennya wawu itu. Mirip kan dari segi bentuk gitu, mirip. Karena ini bukan tata asyaya, nggak ada suara iya-nya di situ. Tapi tata asya, gitu. Kata asa gitu. Tata asya. Tasdidnya ini bisa ya Pak. Nih. Tasdidnya ini ada di sisa. Untuk ya, tasdidnya itu untuk, Shin. iya untuk shinnya. Mesin. Mengapa ini mah ini nih PHP ini. PHP untuk siapa? Untuk alif. Enggak, kan udah tahu kita bahwa alif itu
tak ada barisnya gitu. Jadi tidak akan memberatkan lah bagi kita gitu untuk memahami bahwa tasdid dan fathah ini untuk shin karena alif walaupun dia bengkok mau lurus kah mau bengkok lurus mau apa gitu tetap saja kalau alif itu tak ada barisnya. Tuh. Kalau dipaksain pakai baris, pakai harokat, alif itu akan dikasih nol di atasnya gitu. Kasih nol gitu di atasnya, sukun di atasnya kalau dipaksakan. Oke, gitu ya. Ya. Nah, dipersilakan, Bun. Kata asa Umi Lailan. Takizu Umi Lailan. Dicek lagi ya huruf demi hurufnya ya, Bun, untuk kata yang terakhir. Takizu Umi Lailan. Nah, dicek lagi atau apakah ada titiknya atau tidak gitu ya. Iya. Ini kan ada titiknya takizu kan Pak. Sudah kan Pak? Oh, udah, oke, baik. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tuntas pemantapan pendalaman dengan Bunda Sri. Kita lanjut berikutnya. Ya, kita lanjut berikutnya. Kalau kemarin ini Bu Yuni nih yang baca nomor 3, karena itu kita berikan kehormatan Bu Yuni memilih siapa yang akan melanjutkan. Pak Bambang. Iya, silakan Pak Bambang yang terpilih untuk melanjutkan dengan nomor 3. Yaktubu Salimun ad-darsa fil hujrati masa'a. Yaktibu Salimun ad-darsa fil hujrati sabaha. Yaktubu Salimun ad-darsa fil hujrati lailan. Yaktubu Salimun ad-darsa fil hujrati duhra. Yaktubu Salimun ad-darsa fil hujrati naharo. Iya, baik. Terima kasih Pak Bambang. Ibu-ibu apa yang lain silakan. Sebelum ini itu untuk kata yang keempat ya. Tolong ditambahkan titik gitu. Kalau di buku saya ini belum kelihatan nih. Ini belum kelihatan. Tambahkan titik untuk huruf pertamanya supaya berubah menjadi zo. Ya, zo. Oh iya, duhra. Ya. Duhra. Iya, lagi mau nanya artinya apa, Pak. Kalau artinya tanpa titik itu bersih, toharoh. Oh iya. Bersuci kan ya, toharo, Iya, makanya kalau bingung. itu. Oh iya. Kalau itu. Ada titik itu. Oke, yang lain? Oh, zuhur. Duhur. Duhur. Duhro. Yang lain aman ya? Saya aman, Pak. Aman, Bu Guru. Oke, baik. Nah, kalau sudah aman, dipersilahkan Pak Bambang untuk membaca dengan kemantapan. Catatan kecil ya itu sebelum dipraktikkan. Yang pertama, supaya tidak kejetot. Saya nggak ngerti juga nih, saya pakai kata kejetot aja itu, tapi apa maksudnya itu ya? Kebentur. Ya, supaya tidak kebentur di ujung kata, maka manfaatkanlah huruf yang barisnya itu sukun. Berhenti aja di situ. Tuh. Berhenti aja. Yak tubu. Nah, kalau nggak begitu, yak tubu.
berhenti di kap itu kepentingannya apa? Sambil ya ketika berhenti di yak gitu, lirik yang ke sebelahnya supaya nggak kaget. Kalau nggak begitu, yak tubu. Kenapa panjang bu itu? Karena dia mikir setelah ba itu hurufnya apa. Gitu. Jadi bunyi panjang itu sering ya, bunyi panjang itu sering muncul. Kenapa? Jeda nih mikir nih, lagi mikir. Seperti dulu Pak ya, Menteri Sekretaris Negara pada zaman Pak Soeharto. Tuh. Jadi kalau ada lagi mikir dia tuh. Jadi Yang begitu tuh Pak Murdiono. tuh, Harmoko dulu mah Kalau suka begitu. Murdiono Pak yang Harmoko sering ya menteri itu ya penerangan kalau Pak Harmoko Pak Murdiono seknek. ya, Sekretaris Negara itu. Kata dia. Itu lagi. Yang Jadi banyak nah, itu Pak Murdiono. fenomena yang sama ya, fenomena yang sama bisa terjadi juga. Sehingga begitu yak tubuh. Nah, kenapa bu? Karena dia mikir tuh kesa gitu. Beda kalau yak pada saat yak itu jadi arah pandangan mata itu ya, secara teknisnya itu arah pandangan mata itu dilihat ke sana kemari gitu ya. Gitu, ya. Itu yang pertama gitu. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, bahasa Arab biasa, saya sebut biasa ya, itu beda dengan bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran. Dalam hal cara membaca, maksud kita di sini. Kalau Arab, ya kalau dalam Al-Quran, itu kan ada cara membaca wakof kan, gitu. Cara membaca wakof. Nah, kalau wakof bukan an kan tanwin gitu, bukan an gitu kan. Tapi kalau di wakof kan jadinya a. Gitu. Jadi ya, bukan masa a. Nah, itu kalau di wakof Al-Quran begitu ya. Tapi kalau ini bahasa masaan gitu bacanya. Oke? Iya. Ya, Guru. Ya silakan. Yaktubu Salimun ad-darsa fil hujrati masaan. Yaktubu Salimun ad-darsa fil hujrati sobaha. Sobahan. Oh, sobaha ya. Yaktubu Salimun Yaktubu. ad-darsa. Oke. Berhenti. Yaktubu. Bukan yaktubu. Yaktubu. Yaktubu Salim yaktubu Salimun ad-darsa fil hujrati sobahan. Yaktubu Salimun ad-darsa fil hujrati lailan. Yaktubu Salimun ad-darsa fil hujrati duhron. Duhron. Yaktubu Salimun ad-darsa fil hujrati duhron. Yaktubu Salimun ad-darsa fil hujrati naharan. Oke, baik. Nah, kita lanjut ya, Ibu Bapak sekalian, kecuali kalau ada yang ingin dikonfirmasi, dipertegas, ditanyakan kembali. Ya, silakan. Kalau tidak, gitu ya, kita lanjutkan ke nomor 4. Kemarin, Budian yang mengambil peran utama membaca nomor 4. Untuk hari ini, kami persilahkan kembali Budian untuk membaca nomor 4 dengan pengembangan-pengembangannya.
Silakan Bu Dian. eh, Tahdurut tolibatu tul mahadorota sobahan. Tahdurut tolibatul makrodo sobahan. Tahdurut tolibatu al ij ijtima'a sobahan. Tahdurut tolibatu al-munaqashata sobahan. Tahdorotu tahdorut tolibatu munaqashata sobahan. Tahdurut tolibatu annad wata sobahan. Iya, baik. Terima kasih Bu Dian. Silakan Ibu Bapak sekalian kita perkuat dari segi pemahaman ya. Kita perbuat dari segi pemahaman makna ya. Sebelum kita melangkah ke tahap berikutnya yaitu pada pemantapan cara membaca. Cara ini kita ambil dengan tiga kegiatan utama. Pertama, baca apa adanya. Kemudian yang kedua, pahami maknanya. Lalu yang ketiga, optimalkan cara membaca berdasarkan pemahaman makna. Ini tiga kegiatan utama ini kita ambil sebagai jalan tengah. Sebagai jalan tengah supaya kita gitu ya, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Kalau ekstrim kiri itu yang mana Pak Guru? Ekstrim kiri itu seperti mohon maaf ya, ibu-ibu majelis taklim baca Yasin. Lancar itu baca Yasin itu lancar itu. Begitu ganti surat, ganti ayat, mulai menunjukkan pemogokan massal. Kenapa? Karena kemarin bisa baca Yasin itu karena dengar ulang, nggak pakai ilmu gitu. Itu ya kita sebutkan kelas kiri. Kelas kanan yang mana itu? Kelas kanan itu baca koran. Tak ada bunyi, angguk-anggukan. Tak ada bunyi, senyum terlihat. Tak ada bunyi, terlihat sedih. Kok itu terlihat sedih? Karena dia mengerti, memahami isi bacaan. Ya, gitu ya. Tiba-tiba ada di kereta ketawa sendiri. Kikik. Wah, kok orang megang koran kok kikik karena dia mengerti, karena dia paham. Gitu. Kan kita paham kadang orang yang nggak ngerti itu apa ngegosip bikin status katanya aneh imamnya masa saat sholat tarawih nangis. Nah, dia nggak ngerti bahwa imam itu paham makna bacaan ayat yang dibacanya gitu. Ada kesedihan di situ. Nah, yuk ya. Nah, sekarang nanti kalau untuk pemantapan bacaan nanti kita percayakan Bu Dian ya yang ini spesialis nomor 4 yang akan menunjukkan. Tapi kita bagian kita Ibu Bapak sekalian mari seumpama ada yang belum terpahami kita kaji bersama-sama untuk nomor 4 ini. Bukan. Kemudian salah paham, mohon maaf. Pemahaman makna sekarang, pemahaman nanti. Pemantapan nanti. Munaqashata Pak Guru. Al-munaqashah. Ini contoh yang gampang ya. Itu mungkin kalau untuk konteks Bu Yuni itu
putri ibu gitu ya. Sebelum wisuda kan ada nulis skripsi. Nah, sebelum itu ya setelah nulis skripsi menghadap kepada ya dia duduk di hadapan beberapa orang dosen. Nah, mau apa? Munakosyah skripsi. Nah, gitu. Sidang. Ya, munakosyah. Tuh. Munakosyah ini ya, munakosyah ini kalau kita nikos. Nikos itu masuk karena susah kopnya kali. Kalau bahasa Indonesia jadi apa? Nego gitu jadi nego. Jadinya nego. Nego. Oh, Nikos. negosiasi nih, Iya, kan ada apa di situ tuh kan? Oh, begini enggak, begitu gitu seperti itu. Itu jadinya munakosyah. Ya, munakosyah. Munakosyah itu dalam banyak hal mirip seperti musyawarah jadinya. Ya, ya bisa di musyawarah. Musyawarah hanya saja kan kalau musyawarah itu nuansa kekeluargaannya yang dominan. Kalau munakosyah itu Berarti ya, nuansa kritisnya yang dominan gitu ya. Ya, al-munaqasyah. hampir sama dengan ijtima, Bu Guru. Hampir sama dengan ijtima ya. Ijtima. Jadi Ya, diskusi. kalau ijtima itu konteksnya karena ada beberapa orang gitu ya. Ya, konteksnya ada beberapa orang yang ada gitu. Kita juga sebelum Ramadan kita ada ijtima juga kita gitu. Ya, ya. Tapi bukan untuk munaqasyah, ya, tapi untuk dirosah kita gitu. Gitu ya. Ya. Ada lagi yang lain? Ujian atau sidang gitu, Pak. Bisa. Kan itu cocok ya. Bisa. Tadi kalau dikaitkan dengan skripsi itu cocok itu. Bisa begitu. Sidang. Bisa juga yang lain. Sidang, diskusi, musyawarah. Ya, makasih Pak Guru. Oke. Yang lain masih ada? Makrodot apa? Ma'rad ini kita kalau untuk konteks Bu Ndasri gitu ya, itu contoh konkretnya itu PRJ itu. Ma'rad kita pernah belajar dulu ya, Ma'rad Jakarta. Ma'rad Di Jakarta. Pameran. Expo. Itu ada Ma'rad. Dan sekarang juga kita lihat itu di beberapa masjid juga itu Ma'rad untuk takjil. Ma'rad takjil. Itu. Ma'rad. Ada Ma'rad. Di event salah satu event yang di Jakarta ya, di Jakarta itu ada Ma'rad di Senayan tuh yang di Senayan kan ada Istora bukan Istora ya, apa itu? Yang JHCC. JHCC itu ada Ma'rad Al-Kutub. Itu ada Ma'rad Al-Kutub. Untuk berburu buku-buku yang terbaru dengan diskon, ketemu dengan penulisnya langsung tuh Ma'rad Al-Kutub. Pameran buku. Ada lagi yang lain? An-najwa. Najwata. Apa Pak? An-najwata. Najwa? Najwa Shihab, maksudnya Najwa Shihab. Nadwata. Oh, An-Nadwa. An-Nadwa itu seperti Al-Muhadarah. Oh, sampai. Tetapi An-Nadwah ini skalanya lebih banyak. Kalau Al-Muhadarah itu di fasal biasanya. An-Nadwah itu di Al-Qa'ah. Di kuliah umum ya. Al-Qa'ah gitu. An-Nadwah. Dan kalau Al-Muhadarah itu kan pematerinya yang sudah terjadwal rutin. Kalau An-Nadwah ini ya sesekali gitu ya, sesekali. An-Nadwah sering disandingkan dengan kata al-ilmiyah.
An-nadwah al-ilmiyah. Kalau misalnya kuliah di masjid gitu, kuliah subuh di masjid, itu apa Pak? Rutin tidak? Rutin Iya, setiap subuh. bisa pakai muhadarah itu. Oh, Bisa pakai muhadarah. Oke? udah siap Pak Guru. Silakan. Nah, sekarang nih Bu Dian, semangat yang tadi menggelora ditahan dulu. Sekarang saatnya ya. Bismillah. Tahdurut olibatu al-muhadorota. Coba tahdoru tahdoruto libatu al-muhadorota. Coba Iya, baik. Mohon maaf. Ini yang perlu dijaga Bu Dian ya, konsistensinya. Konsistensinya. tahdurut Misalkan itu ya, untuk kata yang pertama itu apatah doru, apatah duru, itu sempat kita diskusikan kemarin ya. tahdoru Betul. Apa hasil diskusi kita kemarin, Ibu Bapak sekalian? Tahdur. Iya, tah duru, du. tahduru Guru. tahdurut Iya. libat Nah, terus yang berikutnya konsistensinya juga, gitu ya. Ini karena Coba. tadi ya lebih mungkin karena meresap ya, ini meresap tajwidnya jadi sobaha. Ini kalau ini karena bukan Al-Qur'an jadi sobahan. cobahan Iya. Karena kalau pakai tajwid itu untuk bahasa Arab biasa nanti ini lucu Bu Dian ngomong ahlau wa sahla. Kenapa kok wa sahla gitu? Kan begitu kata Ustaz tajwidnya gitu kalau diwakofkan gitu. Kok ahlau? Ah, kan ada tanwin ketemu dengan wawu jadi ahlau wa sahla gitu. Kok panjang banget kan sekian harokat kata. Sekian harokat. Jadi sobahan. Nah, gitu aja tuh. Kalau kol-kola enggak Pak Guru ya? Ya nggak masalah gitu kalau tapi kalau enggak juga gitu ya. Kalau enggak juga itu beda gitu. Kalau Al-Qur'an mah jangan, harus tetap gitu. Kalau bahasa Arab enggak. Kalau bahasa Arab biasa ya, bahasa Arab biasa itu ya. Bahasa Arab biasa gitu ya. Itu yang perlu dijaga itu yang pertama bahwa huruf yang satu itu beda dengan huruf yang lain. Gitu ya. Gitu. Tidak terlalu ketat itu sifatnya gitu ya. Yang kedua itu panjang pendeknya. Panjang pendek. Itu tapi kalau panjang pendek harus dijaga betul tuh panjang pendek. Ya. Nah, panjang pendeknya. Gitu. Kemudian yang ketiga yang bertasdid dan tidak itu dijaga betul tuh. Oh. Gitu. Kemudian yang keempat gitu ya. Yang keempat, nah ini kaitannya dengan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Tuh dipegang. Yang berikutnya yang terakhir nih, nggak tahu nih apa 5 apa enggak. Yang terakhir itu adalah ada huruf-huruf yang tak terbaca walaupun ada, gitu. Ada juga bunyi-bunyi yang terdengar tapi tidak ada tulisan hurufnya. Jadi tidak ada yang kita sebut dengan ikhfa, izhar, gitu, iklab gitu. Minma nggak apa-apa kalau ini. Minma bukan mimma nggak apa itu kalau dalam bahasa Arab biasa ya. Ya, bahasa Arab biasa. Tuh. Karena itu saya karena belum canggih saya dulu ya. Ininya belum canggih waktu ada yang belajar itu ya, mau belajar bahasa Arab, setelah lama menghayati tajwid, begitu menyebut nama masjid di Jakarta namanya Istiqlal. Waduh, kaget gitu. Kita mah biasa aja tuh. Tuh. Istiqlal katanya. sekolah. Istiqlal.
Biasa aja kita. Gitu. Begitu ya, Pak Bambang, Ibu Bapak sekalian. Ya, bagus. Terima kasih, bagus. Konsistensinya mohon maaf Bu Dian ya, yang sudah kita sepakati, kita usahakan sebagai pegangan kita bersama. Silakan. Tahdurut tolibatu al-muhadorota sobahan. Tahdurut tolibatu al-ma'rodo sobahan. Tahdurut tolibatu al-ijtima'a sobahan. Tahdurut tolibatu al-munaqasata sobahan. Tahdurut tolibatu al-nadwata. Malas. Coba diulang, mohon maaf, yang terakhir Bu. Saya kelihatan ada yang ini, nggak biasa itu, nggak standar itu. Tahdurut tolibatu batun nadwata sobahan. Iya, jadi an-nadwata bukan al-nadwata. Baik, terima kasih Bu Dian. Kita lanjut Ibu Bapak sekalian, izin, kecuali kalau ada yang gitu ya. Kecuali kalau ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan. Nggak ada ya, aman ya? Aman, insya Allah. Iya, baik. Selanjutnya kita mohon kesediaan Bu Yayah yang akan mengambil bagian untuk nomor 5 ini. Aina taktifina zahrota. Aina taktifina zahrota. Aina taghrisina azharo. Aina tal'abina. Aina tajnina nimaro. Aina taqta'ina aghsona. Jawabannya nggak dibaca, Bu. Iya ya. Oh, Iya, langsung dibaca. Ntar Bu, ini biarin aja, biarin. Ntar nanti. Aina Biarkan taktifina. beliau menikmatinya. Aina zahrota. Aktivis zahrota minal bustani. Aina taghrisina azharo. Agrisu azharo. Agrisu azharo minal bustani. Aina tal'abina al-abu minal bustani. Aina tajnina thimaro. Ajni apa? Imaro. Sa apa tak ya? Simaro apa timaro? Ajna Najnina ajni samaro ajni timaro minal bustani. Aina taqta'ina aghsona. Aina taqta'ina aghsona. Aktoni. Aqta'ul
aghsana minal bustani. Ya gitu ya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Bu Yayah ya. Mohon maaf tadi ada yang begitu semangat. Jadi kenyamanan Ibu untuk menunjukkan kemampuan bawaan terjeda tadi ya. Nanti Bapak sekalian ya, yang lain jadinya saya juga akhirnya komentar ya. Pada tahap pertama seperti tadi, biarkan saja gitu. Biarkan saja. Nah, termasuk nanti kalau yang bersangkutan karena saking nikmatnya langsung bacakan doa buka puasa. Wah, seneng. Oke, silakan ya Bapak sekalian. Kita ke tahap inti yang kedua untuk pemantapan yaitu pemahaman ya. Pemahaman. Aman ya? Afrisina. Bangkurisina. Itu tak atau sa sih Pak Guru? At-tamir, timaro, Pernah ini Bu Dian? Tuh. timaro, Pernah timaro. dengar ungkapan ini enggak? Al-ilmu bila amalin. Amalin. Iya, coba Pak. Pernah dengar ungkapan itu enggak? Al-ilmu bila amalin. Ya, Pernah dengar? belum. Oh, belum. Ilmu yang tidak diamalkan. Lisa ini lisa apa sa ya? Kalau Bu Yayah, apa tuh lanjutannya? Asimal. Al-ilmu bila amalin. Bila Terus? kasajar bila samalin. Iya. Coba dengarkan kata terakhir yang diungkapkan oleh Bu Yayah. Coba Bu Dian latihan istimewa. Ulang Bu Yayah. Kasajar bila samalin. Bila samarin. Samalin apa samalin? Samari. Samari. Jadi ini dia. Yang lain ada yang pernah itu, yang pernah dengar ungkapan itu. Al-ilmu bila amalin. Kasajar Bu bila Pak Haji pernah, Pak Haji? Pernah? Lupa ya. Iya. Nah, kalau gitu yang bisa kita jadikan andalan tambahan ini Bu Yayah seorang. Coba Bu Yayah, ulang. Yang mana? Al-ilmu. Al-ilmu Iya. bila amalin, kasajaro bila samarin. Kata Berarti terakhir sa yang ya? Bu Dian ucapkan yang Bu Samarin. Yayah apa? Samarin ya. Itu Iya, bisa ya, terprediksi itunya. Bisa sa ya, terprediksi. berarti sa ya. Iya, Bukan tak. samarin. Sa ya, samarin. Iya. Oke. Jadi ada samar, ada thimar. Ada samar, ada thimar. Berarti tak ya. Sa. Oke. Berikutnya Samar. ada lagi yang lain? Ya. Oke, kalau tidak ada silakan Bu Yayah dibaca. Nah, barulah sekarang saya ingin mengomentari bahwa ini adalah rangkaian dialog ya. Ada pertanyaan sebelah kanan, dijawab di sebelah kiri. Yang berisi garis itu ya, berisi garis itu diisi dengan gitu ya, diisi dengan nanti ini ya dihubungkan ya, dihubungkan akan berubah gitu ya, akan berubah gitu, akan berubah. Dicoba dulu ya Bu. Ya. Aina taktifi nazah rota aktifu zahrota minal bustani. Iya. Aina agrisinal azharo agrisul azharo fil bustani. Oke, bagus. Aina tal'abina al-abu fil bustani. Oke, bagus. Aina tajnina thimaro ajni thimaro fil
fil bustani. Iya, boleh, bagus. Aina taqta'inal aghsana aqta'ul aghsana fil bustani. Iya, oke, bagus begitu. Keren, keren, keren. Oke. Oke. Kita lanjut yuk Pak sekalian. Alhamdulillah. Ini. Pak Guru, Iya, gimana Pak Bambang? yang bustani ada min, ada ini di sini min kok, minal bustani. Iya, Sama tergantung aja artinya. konteks ya. Tergantung konteks. Oh, Ya, tergantung konteks. ya, ya, ya. Nah, itu tadilah yang saya kemudian melihat ya, Bu Yaya bisa menyesuaikan itu gitu ya. Nah, menyesuaikan itu dengan konteksnya. Itu bagus. Ya, ya, Pak Guru. Ada lagi yang lain dari peserta kajian? Baik. Nah, kita lanjut berikutnya. Nih ke Pak Bambang ya. Ini sebagai hadiah untuk Pak Bambang. Nomor 6. Pernah. Mata taktofina jahrota uktofa jahrota masaan. Iya, oke, baik. Mohon maaf, mohon maaf Pak Bambang. Sebelum dilanjut, izin itu mohon kesediaannya untuk ini dulu ya. Mohon kesediaannya untuk mendengar Bu Yayah dulu ya. Mendengar Bu Yayah dulu ya. Tolong Bu Yayah nomor 5 dibaca ulang. Aina taqtifina zahrota aktifu zahrota minal bustani. Oke, silakan Pak Bambang. Mata taktifina jahrota uktufu jahrota masaan. Oke, baik. Mohon maaf kembali ya. Tolong diberi ini ya, perhatian lebih untuk bacaan Bu Yayah ya. Mohon diulang. Mohon maaf Bu Yayah ya. Nomor 5 diulang lagi. Aina taqtifina zahrota aktifu zahrota minal bustani. Iya. Baik ya. Dipersilakan Pak Bambang memanfaatkan apa yang tadi sudah didengar. Salam. Mata taktifina jahrota ini uktifu jahrota masaan. Oke, mohon maaf lagi Bu Yayah lagi direpotin lagi Bu Yayah, silakan. Aina taqtifina zahrota aktifu zahrota minal bustani. Iya, langsung Pak Bambang balas pantun. Mata taktifina jahrota. Oke. Az. Mata taktifina jahrota Z. aktifu jahrota masaan. Bahasa Inggrisnya ini kebun binatang apa? Pak Bambang. Hah? Zoo. Nah, itu tuh. Jadinya Zu Zahroh coba. Iya, coba. Mata taktifina jahrota aktifu jahrota masaan. Terus
mata tatana tatana walina as-so'al. Diperhatikan huruf demi huruf apa? Mata tatana walinal as-so'al. Oke, terus bawahnya. Tatana mata tatana walina godoa. Oke, bagus. Berikutnya di bawahnya. Mata tas tasarib tasribina ad-dawa'a. Iya, oke, bagus. Yang terakhir. Mata ta'akina hala halwai I- halawai Iya, halawa. ya, oke, bagus ya. Baik, terima kasih Pak Bambang ya. Terima kasih Pak Bambang. Tadi terpaksa diminta untuk menyimak ulang. Apa maksudnya? Supaya terbentuk kebiasaan ya, terbentuk kebiasaan eh, memanfaatkan usaha teman untuk memajukan hasil kita, gitu ya, supaya tidak mulai dari nol lagi. Ya, kita harapkan demikian itu maksud dan tujuan baiknya ya. Nanti Pak Bambang pada pertemuan yang akan datang akan kami berikan kesempatan ulang dengan nomor 6 ini gitu ya. Nah, Ya, Bu. untuk hari ini kita tadi sudah menyimak pembacaan awal, kita bahas maknanya, pemantapan bacaannya. eh, Nanti ya, tapi mudah-mudahan Pak Bambang tidak seperti teman saya dulu waktu di sekolah. Begitu dikasih tahu nanti kita lanjutkan lagi, dia nggak masuk katanya. Dia nggak masuk katanya. Terus saya Sama itu, disuruh katanya nih. Tuh, mudah-mudahan ya, Pak Bambang. Maksud saya supaya dipersiapkan ya. Melanjutkan itu untuk mengisi yang kosong itu, jikalau pertanyaannya seperti itu, nah, dicoba tuh melatih diri, kira-kira akan menjawab seperti apa. Karena ini butuh latihan dan butuh pemikiran lebih lanjut. Nah, tidak cukup dengan ketersediaan waktu yang kita miliki, itu maksudnya. Kalau orang takut Dari belajar mah segi makna, gimana Bu Yana? iya, kalau orang takut belajar disuruh terus besoknya kagak masuk, namanya pengecut. Kalau Pak Bambang kan kagak, dia mah hebat Iya. orangnya. Ya, saya dulu berpikir, mohon maaf ya, mohon maaf ya, dulu kan gitu kan, begitu bertemu dengan ibu bapak di sekolah kita itu, nggak ada saya kepikiran akan seperti teman saya begitu. Gitu. Tapi ternyata kan kenyataan membuat kita untuk berpikir Ada, ulang, gitu. Ternyata ada yang kata Bu ada. Yana itu pengecut katanya itu. Indikasinya apa? Indikasinya gitu. Seperti perang aja gitu. Oh, waktu awalnya rame ya, begitu menghadapi musuh yang sejatinya hanya beberapa orang yang tersisa. Nah, Pada tahu pada kemana tuh ya. iya, kalau kata Bu Yana kan pengecut katanya. Kalau kata saya mah ngikutin teman saya waktu masih di sekolah dulu. Silakan Bu, Bapak sekalian nomor 6 di dari segi makna. Ini tadi yang kita ucap ya Bapak sekalian ya. Ada al-asya tadi yang kata asya. Ada al-goda tadi ya, makanan yang paling menggoda. Aha. Yang baru di sini ada ad-dawa. Dawa. Ad-dawa. Ad-dawa nih kalau Ibu Bapak sekalian lagi sakit nih. Ada Ya. ad-dawa. Kemudian sakitnya gara-gara apa? Kalau anak kecil itu karena kebanyakan makan al-halwa sampai giginya bolong-bolong gitu. Ada yang belum terpahami, ya Bapak sekalian dengan ilustrasi seperti tadi? Paham, Pak. Oke, baik. Ya, izin ya Bapak sekalian, kita sampai di situ ya. Ini luar biasa ini. Ramadan kita ini.
Nah, nanti kita akan lanjutkan dengan nomor 7, nomor 8, nomor 9, 10, 11 ya. Ada 11 tadribat pada pelajaran ini seperti pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, ya, dengan mendengar ya, kita sudah dikuatkan juga oleh teman kita. Bahasa itu pada dasarnya berkembang melalui proses peniruan ya. Jadi Iya. keberadaan teman, keberadaan guru, dan pengalaman langsung itu mendukung kita untuk meniru dan mampu secara mandiri nanti. Ada pertanyaan, komentar, tambahan, kesimpulan, atau apa yang pemikiran Ibu Bapak sekalian yang mau disampaikan, dipersilahkan. Perasaan kalau belajar nggak cepet banget ya. Saya jadi bingung kadang-kadang. Nah, kan memang betul kan waktu kita. Tapi Iya. kalau nungguin puasa lama banget. Perasaan sore kok lama banget sih. Ya itu isyaratnya nanti belajarnya sambil itu buka puasa bareng tuh, jadi nggak berasa, Bu. Iya, nggak berasa habis. Kalau belajar masa perasaan cepet banget. Belajar Bu Yana nikmat soalnya jadi cepet. Iya, Iya. perasaan cepet kan, Bang? Mm-mm. Baik, Ibu sekalian, mari kita syukuri kesempatan, kenikmatan, serta semakin terbukanya yang dulu bagi kita masih tertutup, semakin kuat apa yang dulu masih lemah gitu ya, semakin mantap apa yang dulu ragu, dan ada jawaban-jawaban yang Ibu Bapak dapatkan, saya juga ada jawaban-jawaban yang kita dapatkan, bukan melalui bertanya langsung, tetapi seolah-olah jawaban itu hadir menghampiri kita. Itu mari kita syukuri semua, Ibu Bapak sekalian, dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Bapak sekalian untuk kebersamaan ini, supaya nanti tidak merasa singkatnya banyak, ya bisa kita usahakan jam waktu awal kita sudah mulai. Kalau ini kan karena kegiatan belajar kita juga ada kegiatan bonus itu menanti, nah gitu bisa jadi mengurangi kesempatan kita gitu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf untuk hal-hal yang tidak berkenan, ya tidak ada rasa tidak nyaman di hati. Ya, kita berusaha yang terbaik, namun memang manusia tidak selalu bisa mengontrol semuanya. Dan terima kasih Bapak sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Mohon maaf